Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat ialah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari meski dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu akhlak bernegara pada mata kuliah akidah akhlak yang insya Allah akan kami presentasikan sebentar lagi. Sebelum saya mempersilakan teman-teman kelompok saya untuk membacakan materinya masing-masing, saya akan membacakan sebuah surah yang berhubungan dengan materi yang akan kami bawakan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada teman-teman kelompok saya untuk membacakan materinya masing-masing. Dan untuk saya, billahi fasibilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asyari dari perwakilan kelompok 7 ingin membacakan materi bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Negara merupakan suatu wadah tempat perlindungan para bangsa. Negara terdiri dari masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berkedaulatan. Di dalam negara pula terdapat peraturan-peraturan yang mengikat baik secara tertulis maupun secara lisan. Negara mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya baik secara material maupun non-material. Terhadap negara yang mempunyai tujuan semacam ini, maka sebagai seorang muslim memikul tanggung jawab pula untuk memelihara dan menjaga sebuah negara agar bisa melindungi dan menjaga warganya seperti yang tertera pada Quran Surah Al-An'am ayat 165, bahwasannya manusia diciptakan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Namun akhir-akhir ini masyarakat kurang memahami akhlak secara inisial, dalam artian bahwa masyarakat hanya memahami akhlak sebagai sikap perilaku saja, bukan sebagai impresi dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin yang sejatinya merupakan wakil rakyat malah beberapa kali tertangkap tangan melalui berbagai tindak kriminal seperti korupsi, pelecehan seksual, penghinaan nama baik, dan lain-lain sebagainya. Tidak jauh beda dengan masyarakat yang sekarang ini, lebih sering menghujat dan mengkritik tanpa dirinya melakukan sesuatu perubahan apapun. Maka perlu ditegakkan akhlak-akhlak bernegara supaya kedua elemen yang merupakan pembentukan negara ini melakukan sesuatu perubahan apapun. Maka perlu ditegakkan akhlak-akhlak bernegara supaya kedua elemen yang merupakan pembentukan negara ini dapat saling bersinergi dengan baik untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Selain akhlak dari dalam diri manusia, perlu ditanamkan pula sikap musyawarah, menegakkan keadilan, serta menumbuhkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, pada makalah ini penulisan akan memaparkan beberapa sikap akhlak bernegara yang baik bagi pemimpin dan warga negara serta sikap-sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Cantika dari kelompok 7 ingin membacakan materi bab 2 yaitu musyawarah. Pengertian akhlak bernegara. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab huluk yang berarti budi pekerti, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan secara istilah, tingkah laku seseorang yang timbul secara spontan tanpa direncanakan.
Akhlak bernegara meliputi musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma'ruf, nahi munkar, dan sikap pemimpin dan yang dipimpin. Secara etimologi, musyawarah berasal dari kata syawara, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu, karena kata musyawarah adalah bentuk masdar dari kata kerja syawara, yang dari segi jenisnya termasuk kata kerja mufa'alah. Maka musyawarah haruslah bersifat dialogis, bukan monologis. Semua anggota musyawarah bebas mengemukakan pendapatnya. Dengan kebebasan itulah diharapkan dapat diketahui kelemahan pendapat yang dikemukakan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak lagi mengandung kelemahan. Beberapa sikap bermusyawarah. Supaya musyawarah dapat berjalan dengan lancar dan penuh persahabatan, dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan ada beberapa sikap yang harus dilakukan dalam bermusyawarah, yaitu sikap lemah lembut, pemaaf, dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Lemah lembut. Seseorang yang melakukan musyawarah, apalagi sebagai pimpinan, harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. 2. Pemaaf. Setiap orang yang bermusyawarah harus menyimpan mental untuk selalu bersedia memberi maaf, karena mungkin saja ketika bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat atau keluar kalimat yang menyinggung pihak lain. 3. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika bermusyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis. Oleh sebab itu, semua anggota musyawarah harus berusaha selalu membersihkan diri dengan cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri sendiri maupun untuk anggota musyawarah yang lainnya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nugra Pratiwi dari kelompok 7, ingin membacakan materi bab 3. Penegakan keadilan. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang merupakan arti antara lain, sama atau seimbang. Dalam pengertian pertama, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama. Dalam pengertian kedua, keadilan dapat diartikan dengan memberikan hak seimbang dengan kewajiban atau memberikan seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Keadilan dalam segala hal disampaikan. Di samping keadilan hukum, Islam memerintahkan kepada umat manusia, terutama orang-orang yang beriman, untuk bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, baik terhadap diri dan keluarganya sendiri maupun kepada orang lain. Bahkan kepada musuh sekalipun, setiap mukmin harus dapat berlaku adil. Berikut macam-macam adil. Yang pertama, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap istri dan anak, adil dalam mendamaikan perselisihan, adil dalam berkata, adil terhadap musuh sekalipun. Adapun surah yang menjelaskan tentang keadilan tercantum surah Al-Quran surah An-Nisa ayat 57 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya untuk membacakan materinya. Wassalam. Bab 4. Amar ma'ruf nahi munkar. Secara harfiah, amar ma'ruf nahi munkar atau al-amru bil ma'ruf wa nahbayu anil munkar berarti menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ma'ruf secara etimologis berarti yang dikenal. Sebaliknya, munkar adalah suatu yang tidak dikenal.
Menurut Muhammad Abdul Ma'ruf adalah apa yang dikenal baik oleh akal sehat dan hati nurani, ma'arafatul al-uqul wal attaba as-salimah. Sedangkan mungkar adalah apa yang ditolak oleh akal sehat dan hati nurani, ma'ankaratu al-uqul wa attaba as-salimah. Berbeda dengan Ali As-Sabuni mendefinisikan ma'ruf atau munkar. Ma'ruf dengan apa yang diperintahkan syarak atau agama dan dinilai baik oleh akal sehat, ma'amara bihi asyara wa tanabahu al-aqlu as-salim. Sedangkan mungkar adalah apa yang dilarang syarak dan dinilai buruk oleh akal sehat, manaba anbu asyara wa takbabahu al-aqlu as-salim. Terlihat dari dua definisi di atas bahwa yang menjadi ukuran ma'ruf atau munkarnya sesuatu ada dua, yaitu agama dan akal sehat atau hati nurani. Bisa kedua-duanya sekaligus atau salah satunya. Semuanya yang diperintahkan oleh agama adalah ma'ruf. Begitu juga semua yang dilarang oleh agama adalah munkar. Hal-hal yang tidak ditentukan oleh agama adalah amar ma'ruf nahi munkar, ditentukan oleh akal sehat atau hati nurani. Jadi wow dalam definisi Sabuni di atas berarti sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Isfahani. Ma'ruf adalah sebuah nama untuk semua perbuatan yang dikenal baiknya selalu akal atau syarak, dan mungkar adalah apa yang ditolak oleh keduanya. Selanjutnya saya akan membacakan materi bab 5, yaitu hubungan pemimpin yang dipimpin. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin orang-orang yang beriman, yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 257. Secara operasional, kepemimpinan Allah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan sepeninggal beliau kepemimpinan dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak bisa digantikan, namun sebagai pemimpin dan kepala negara, tugas beliau dapat digantikan. Dalam kriteria menjadi seorang pemimpin, berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 55, yakni 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Mendirikan salat, 3. Membayar zakat, 4. Selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan kepada pemimpin. Kepemimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah kepemimpinan yang mutlak dipatuhi dan diikuti. Sedangkan kepemimpinan orang yang beriman dalam kepemimpinan, yakni nisbi atau relatif, kepatuhan kepadanya tergantung bagaimana kepemimpinan itu melaksanakan pemimpinnya. Sikap pemimpin yang dapat dipimpin sudah jelas, harus sama patuh kepada hukum Allah, tetapi dalam hal ijtihad ditetapkan secara musyawarah dan mekanisme yang disepakati bersama. Jika terjadi perbedaan pendapat, yang diikuti adalah suara terbanyak yang ditetapkan pemimpin. Persaudaraan antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam struktur bernegara pastinya terdapat kesejahteraan antara pemimpin dan yang dipimpin, yang mengharuskan rakyat patuh kepada aturan pemimpin. Namun, pada pergaulan sehari-hari, hubungan antara pemimpin dan rakyat tetaplah didasarkan pada prinsip ukhuwat Islamiyah, bukan prinsip atasan atau bawahan, atau majikan dengan guru, tapi pada prinsip sahabat seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Para sahabat harus patuh pada Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, namun dalam seharinya Rasul tidak menganggap sahabat itu sebagai bawahannya. Rasul mendasari hubungan dengan semua tidak hanya dengan hubungan formal, maupun juga disertai dengan hati dan dipenuhi dengan kasih sayang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Cihantika dari kelompok 7 ingin membacakan materi bab 6, yaitu penutup. A. Kesimpulan. Akhlak merupakan cerminan dari diri kita, bagaimana kita bertingkah laku dan bagaimana kita bertindak. Dalam akhlak bernegara terdapat aturan-aturan yang harus kita patuhi. Misalnya dalam pengambilan suatu keputusan, perlu diadakannya suatu musyawarah untuk mencapai
tujuan bersama, dan di dalam musyawarah setiap orang harus mampu menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Dalam kaitannya, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin juga harus menggunakan akhlak yang baik. Seorang pemimpin tidak boleh semena-mena memperlakukan rakyatnya. Begitu pula dengan rakyat, harus menghormati pemimpin dengan sewajarnya, dengan menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa kemungkinan terciptanya kehidupan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Itu dia hasil presentasi kami. Saya kembali ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anugrah Pratwi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Irfan yang merupakan perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya di sini adalah, pertanyaannya, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah dan jelaskan masing-masing. Oke, saya akan menjawab pertanyaan beliau, yaitu pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah adalah 1. Dapat mempererat tali silaturahmi atau tali persaudaraan. Yang kedua, dapat menghormati pendapat orang lain, di mana kita dapat saling menghormati pendapat kita, baik itu orang lain menghormati pendapat kita atau kita menghormati pendapat orang lain. 3. Dapat mengemukakan pendapat sendiri. Dalam forum bermusyawarah, kita berhak memberikan suara kita, bahkan pendapat kita tentang musyawarah tersebut. 4. Mempermudah menemukan solusi. Tujuan dari bermusyawarah itu salah satunya adalah mendapatkan solusi atau mendapatkan jawaban di saat kita sedang mencari solusi atau mencari jalan keluar dari masalah yang kita musyawarahkan itu. Yang ketiga, saling bertukar pendapat dan berdiskusi, di mana kita saling menukarkan isi pikiran kita atau bagaimana pendapat kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saudari Putri Anita Sari. Pertanyaannya adalah, mengapa akhlak itu sangat penting? Kemukakan pendapat Anda dan apa saja dampak dari akhlakul karimah. Jawabannya, dikarenakan akhlak merupakan salah satu pondasi penting untuk orang-orang yang beragama, sehingga akhlak dan budi pekerti sangat dibutuhkan bagi setiap umat yang beragama dalam menjalani kehidupan bernegara, apalagi dalam musyawarah, menegakkan keadilan dan sikap pemimpin dan yang dipimpin agar dapat mengambil keputusan yang bijak. Dan adapun dari berakhlakul karimah, yaitu 1. Selalu jujur, 2. Amanah, 3. Bertoleransi, 4. Suka bermusyawarah. Dan yang paling penting adalah, misalnya ketika anak bangsa memiliki akhlakul karimah 7% lah, maka suatu negara tersebut akan mengalami kemajuan yang pesat. Saya kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Saudari Nur Alia, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, jelaskan akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, jawabannya adalah, kewajiban membela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara dalam rangka menyelamatkan negara dari berbagai ancaman, tantangan maupun gangguan terhadap kedaulatan negara. Dalam tuntunan Islam, membela negara itu hukumnya wajib. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah, hampir seluruh penduduk negeri Madinah aktif berjuang di medan perang untuk membela negara dari rongkongan musuh yang datang dari luar, yaitu serangan kaum Quraisy. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.